Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama, marilah kita menjadikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya, sehingga dalam setiap aktivitas kita, keseharian kita, itu adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan dalam memenuhi aktivitas-aktivitas keseharian kita. Tak lupa kita berselawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membimbing kita, Nabi yang mengarahkan kita, pemimpin nomor satu yang kita kenal di dalam umat Islam, pemimpin yang akan senantiasa menjadi suri tauladan kita sampai di akhirat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk memenuhi tugas daripada dosen, insya Allah pada video ini saya atas nama Abdul Razak dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, akan sedikit memberikan materi terkait dengan signifikansi kepemimpinan politik. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang signifikansi kepemimpinan politik, tentu hal pertama yang harus kita ketahui adalah maksud daripada apa itu signifikansi, kemudian apa itu kepemimpinan, dan apa itu politik sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, signifikansi itu berarti suatu kepentingan, pentingnya, sehingga dapat kita artikan bahwa signifikansi kepemimpinan politik adalah pentingnya kepemimpinan dalam ranah politik. Pentingnya kepemimpinan dalam ranah politik. Kenapa kemudian kita akan membahas pentingnya kepemimpinan? Apa sebenarnya yang ada dalam kepemimpinan? Tentu kita akan bahas itu. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Jadi pengertian daripada kepemimpinan itu sendiri adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa mengarahkan, untuk bisa memandu ataupun memberikan arahan-arahan terkait dengan apa yang dilakukan oleh anggotanya, apa yang dilakukan oleh yang dipimpinnya. Itulah yang kemudian yang dimaksud dengan kepemimpinan. Sehingga dalam seorang pemimpin, dalam dimanapun itu, baik di instansi pemerintahan, dalam ranah politik ataupun dimanapun, itu seharusnya mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan. Seharusnya mempunyai jiwa kepemimpinan yang ada dalam dirinya. Tentu diikuti dengan integritas yang baik sebagai seorang pemimpin. Kemudian apa selanjutnya yang dimaksud dengan kepemimpinan? Apakah pemimpin hanya bertugas untuk memberikan arahan? Apakah seorang pemimpin hanya bertugas untuk mempengaruhi? Apakah seorang pemimpin hanya bertugas untuk memandu dan sebagainya? Tentu tidak. Hal-hal yang diikuti sebelum menjadi seorang pemimpin adalah bagaimana menanamkan integritas diri terhadap diri kita sendiri. Karena saya yakin setiap dari kita adalah seorang pemimpin, baik itu memimpin diri sendiri ataupun memimpin keluarga. Jadi sebelum masuk ke ranah politik, kita harus membahas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu sendiri. Kemudian, apakah fungsi dari seorang pemimpin? Tentu kita tahu bersama bahwa fungsi dari seorang pemimpin adalah yang pertama, mengambil keputusan. Itu adalah tugas daripada seorang pemimpin. Sehingga dalam ranah politik, tugas daripada seorang pemimpin adalah bagaimana supaya politik yang dipimpinnya, instansi suprastruktur yang dipimpinnya itu terkendali dengan baik. Sehingga fungsi yang kedua adalah pengendali daripada rencana kegiatan. Jadi seorang pemimpin itu adalah pengendali daripada rencana kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi daripada kepemimpinan, pelaksana kontrol dan perbaikan kesalahan. Jadi pemimpin harus mampu menjadi solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh baik itu yang dipimpinnya dalam ranah organisasi, pemerintahan dan sebagainya. Itulah kemudian yang harus dimiliki oleh sifat seorang pemimpin. Kemudian yang keempat daripada fungsi kepemimpinan adalah pemprakarsa dan pengendali kegiatan. Kemudian yang kelima adalah penanggung jawab satu tindakan. Jadi tidak serta-merta untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi di dalam ranah perpolitikan. Di dalam ranah perpolitikan tentu kita tahu bahwa bagaimana kegiatan perpolitikan selama ini yang kita tahu itu
sudah banyak yang keluar daripada ranah perpolitikan yang sebenarnya. Banyak yang menyalahgunakan kekuasaan, sehingga penting bagi setiap seorang pemimpin itu integritas yang ditanamkan di dalam dirinya. Sehingga dalam setiap kegiatan, dalam setiap langkah yang diambil itu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentu mengarah kepada kebaikan bersama. Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam substruktur politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, kepemimpinan politik juga berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan, karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Kemudian, selain itu, ya, kepemimpinan politik juga dapat dipahami dalam 3 perspektif. Yang pertama adalah kepemimpinan sebagai pola perilaku. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan sebagai kualitas personal. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Tentu dalam poin yang pertama ini, ya, kepemimpinan politik yang dipahami adalah kepemimpinan sebagai pola perilaku. Sebagai seorang pemimpin yang memimpin suatu partai politik, demokrasi, dan sebagainya, atau organisasi, atau dalam ranah pemerintahan, tentu yang pertama adalah mencerminkan pola perilaku yang baik terhadap apa yang dipimpinnya. Tentu yang saya katakan tadi, integritas yang utama. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan sebagai kualitas personal. Ya, kepemimpinan dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungan politik yang signifikan, mampu mengelola potensi konflik. Tentu inilah sifat-sifat dan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam ranah perpolitikan. Makanya kepemimpinan, sifat seorang pemimpin, kepemimpinan dalam perpolitikan, dalam politik itu sangat penting, sehingga bisa kita bayangkan ketika di dalam suatu superstruktur, infrastruktur itu tidak ada yang memimpin, tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka akan sangat kacau dan sangat tidak akan terstruktur kegiatan tersebut, kegiatan organisasi tersebut, kegiatan pemerintahan tersebut. Kepemimpinan dituntut, ya, untuk mempertahankan konstituen politik dengan baik. Ya, makanya itu tadi, makanya yang paling sangat ditekankan dalam seorang pemimpin, sifat seorang pemimpin adalah bagaimana menanamkan integritas diri terhadap dirinya. Ya, itu yang kemudian menjadi bahan penting di dalam kepemimpinan politik. Jadi saya kira demikian ya materi yang saya bawakan terkait dengan kepemimpinan politik. Inti daripada pembahasan kita kali ini adalah di dalam suatu partai politik, di dalam demokrasi, di dalam ranah pemerintahan sangat dipentingkan, sangat diperlukan adanya kepemimpinan, adanya pemimpin yang mengatur dalam segala struktural organisasi, struktural perpolitikan, struktural pemerintahan, sehingga apapun yang dipimpinnya itu dapat jalan dengan baik sesuai dengan pengertian kepemimpinan yang ada. Bahwa sifat seorang pemimpin itu mengayomi, sifat seorang pemimpin itu mengarahkan, sifat seorang pemimpin itu memandu, sifat seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi. Tentu mempengaruhi dengan sesuatu yang baik, bagaimana supaya memandu dengan baik, supaya mengarahkan dengan baik, sehingga keluarlah sifat kepemimpinan yang baik terhadap apa yang dipimpinnya. Itu kemudian yang menjadi inti. Makanya kepemimpinan dalam politik sangat diperlukan, apalagi saat sekarang ini politik yang sering disalahgunakan, oligarki yang sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, sehingga lahirlah para pemimpin-pemimpin yang korupsi, para pemimpin-pemimpin yang tidak ada integritas sama sekali, pemimpin-pemimpin yang tidak ada kejujuran sama sekali, sehingga akan dapat merugikan masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia itu sendiri. Saya kira demikian materi yang saya bawakan terkait dengan kepemimpinan politik. Mari kita menjadi seorang pemimpin yang punya integritas, seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentu jiwa kepemimpinan Rasulullah yang pertama adalah bagaimana kita untuk jujur, bagaimana untuk kita dapat dipercaya,
bagaimana tuh kita dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin, amanah, kemudian menyampaikan. Itu adalah sifat pemimpin Rasulullah SAW yang sudah seharusnya kita sebagai umat Islam untuk mampu menanamkan di dalam diri kita jiwa kepemimpinan Rasulullah SAW. Saya kira itu materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, salahnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang bermanfaat yang saya sampaikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.